Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, masih bersama akun YouTube milik saya, David Febrianto. Di kali ini atau di video kali ini kita akan membahas sebuah esai atau makalah yang berjudul Makna Informasi dalam Meredukasi Ketidakpastian, Tinjauan Politik, Sosial, Budaya, Hukum, dan Pendidikan Agama Islam. Yang mana untuk video kali ini itu saya buat dalam hak atau dalam kewajiban saya untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke kawan-kawan semua, perkenalkan di sini saya David Febrianto dengan nomor mahasiswa itu atau nomor induk mahasiswa 2401010026 dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Quran kampus tercinta IAIN Metro. Oke, baik kawan-kawan semua. Di sini kita akan membahas yaitu mengenai. Nah, di pembahasan ini atau di bab 2 ini bisa dilihat konsep informasi sebagai penurunan ketidakpastian, fungsi informasi dalam politik, peran informasi dalam kehidupan sosial dan budaya, keterkaitan informasi dengan sistem hukum, pentingnya informasi dalam pendidikan agama Islam serta ancaman disinformasi di era digital sekarang. Oke, baik kawan-kawan. Nah, di sini rumusan masalahnya itu bagaimana cara informasi menurunkan tingkat ketidakpastian dalam ranah politik, sosial, budaya, dan hukum. Lalu yang kedua, apa kontribusi informasi dalam pendidikan agama Islam untuk mengatasi kebingungan atau misinformasi. Lalu yang terakhir, apa akibat dari kekurangan informasi yang benar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuannya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, menjelaskan peranan informasi sebagai alat untuk mengedukasi ketidakpastian dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Yang kedua, menganalisis bagaimana informasi menunjang pemahaman dalam pendidikan agama Islam serta yang ketiga, menyediakan solusi dalam menghadapi tantangan informasi di era digital. Baik kawan-kawan semua, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang mana konsep informasi sebagai penurunan ketidakpastian, yang mana teori pengurangan ketidakpastian atau disebut uncertainty reduction theory yang dirumuskan oleh Charles Bridger menyoroti fungsi komunikasi dalam mengurangi ketidakpastian atau ambiguitas dalam interaksi sosial. Dalam pandangan ini, informasi menjadi alat penting untuk memahami situasi sosial yang mana membuat prediksi dan menyesuaikan sikap kita terhadap lingkungan sekitar. Ini sangat sesuai dengan konteks masyarakat yang kompleks dan seperti di Indonesia, di mana informasi sangat diperlukan agar masyarakat mampu membuat keputusan yang tepat. Lalu masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi informasi dalam politik, yang mana dalam dunia politik ketersediaan informasi yang jujur dan transparan menjadi fondasi yang mana bagi terciptanya demokrasi yang sehat, masyarakat informasi yang objektif untuk dapat menilai calon pemimpin dari kebijakan yang ditawarkan. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoax, terutama menjelang pemilihan umum. Hal ini menyebabkan ketegangan politik dari memecah persatuan masyarakat. Nah, di sini saya mengambil kutipan atau materi ini sudah tertera footnote, yaitu ada dari Charles, ada dari Haryamanto. Nah, itulah kutipan-kutipan yang saya ambil. Nah, di sini saya mengambil kutipan itu dengan mencantumkan footnote agar tidak terjadi plagiasi. Yang mana di sini referensinya saya mencari di situ dan saya kelola atau saya olah data tersebut menjadi sebuah kata-kata atau isi dalam pengarang ini. Lanjut kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu peranan informasi dalam kehidupan sosial dan budaya, yang mana dalam konteks sosial dan budaya informasi memegang peran penting untuk meningkatkan rasa saling memahami antara individu dan kelompok, yang mana di negara dan keanekaragaman seperti Indonesia informasi berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar budaya. Ketika informasi disampaikan dengan tetap atau tepat, maka konflik yang diucap oleh prasangka dapat diminimalkan. Lanjut yang keempat,
keterkaitan informasi dengan sistem hukum, yang mana dalam bidang hukum masyarakat seringkali terjebak dalam ketidakpastian karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Penyebaran informasi hukum yang luas dan dapat diakses publik sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum. Hal ini juga memperkuat prinsip keadilan karena semua pihak itu memiliki pemahaman yang setara mengenai aturan dan hukum. Lalu yang kelima yaitu pentingnya informasi dalam pendidikan agama Islam. Wah, kalau bahasan ini memang sangat penting. Karena Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sejak wahyu pertama diturunkan, yakni perintah untuk membaca Iqra. Dan di sini jelas bahwa informasi dan pengetahuan adalah bagian dari ajaran Islam. Betul. Yang mana dalam pendidikan agama Islam informasi yang sangat benar sangat dibutuhkan agar umat Islam tidak terjebak dalam pemahaman ekstrim atau penafsiran yang salah. Yang mana juga guru-guru agama dan tokoh-tokoh ulama atau tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang bersifat membimbing, mencerahkan serta menyejukkan umat, bukan bersifat menjerumuskan umat ke jalan yang sesat. Lalu sini ada yang terakhir yaitu ancaman disinformasi di era digital, yang mana kemudahan dalam menyebarkan informasi melalui internet dan media sosial memiliki dua sisi, yaitu di satu sisi mempermudah komunikasi, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyebaran berita palsu atau disinformasi, yang mana disinformasi sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menghasut, menyebarkan kebencian atau memecah belah masyarakat. Oleh karena itu penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kemampuan literasi informasi yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten yang menyesatkan. Dari pembahasannya kita kawan-kawan di awal video tadi hingga ke ancaman disinformasi di era digital, bahwasanya dapat kita simpulkan bahwasanya informasi merupakan alat penting untuk mengurangi kebingungan dan ketidakpastian dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam ranah politik, informasi membantu masyarakat memilih dan bersikap secara rasional. Dalam aspek sosial dan budaya, informasi yang baik memperkuat toleransi dan pemahaman. Sementara dalam bidang hukum, informasi memberikan kepastian akan hak dan kewajiban warga negara, serta pendidikan agama Islam pun berperan besar dalam memfilter dan membimbing pemanfaatan informasi secara etis. Ketika informasi dimanfaatkan dengan baik, masyarakat akan menjadi lebih cerdas, toleran, dan harmonis. Nah, kawan-kawan semua, jadi itulah pembahasan kita pada kali ini mengenai yang mana pembahasan kita mengenai makna informasi dalam meredukasi ketidakpastian, tinjauan politik, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan agama Islam. Oke kawan-kawan semua, mungkin itulah pembahasan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mungkin saya mohon maaf, dan semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.